Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Sihar Daniel Manurung, mahasiswa Magister Teologi, Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Yogyakarta, akan membawakan suatu materi dari Kitab Kolose 1 ayat 24 sampai Kolose 2 ayat 5 yang saya beri judul Kesempurnaan dalam Kristus. Kolose 1 ayat 24 sampai Kolose 2 ayat yang kelima. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka, Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Ayat yang baru kita baca tadi merupakan surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus berada di penjara pada tahun 16 Masehi. Jemaat di Kolose bukan merupakan jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus. Jemaat di Kolose didirikan oleh Epafras yang merupakan salah satu dari murid-murid yang ada. Paulus tidak bisa menjangkau semua jemaat sehingga dia mengutus murid-murid lain untuk mendirikan jemaat termasuk di Kolose. Dan Rasul Paulus memiliki keinginan agar jemaat di Kolose bertumbuh sesuai dengan Injil Kristus. Namun apa yang terjadi? Jemaat di Kolose disusupi oleh guru-guru palsu yang mengajarkan filsafat kosong, yang mengajarkan pemahaman-pemahaman yang sangat jauh dari Injil Kristus. Kita melihat di Kolose, para guru-guru palsu mengajarkan bahwa ajaran Injil yang diajarkan Epafras itu terlalu sederhana, terlalu simpel, sehingga tidak mungkin bisa mencapai kesempurnaan. Menurut guru-guru palsu, mereka harus menggali ilmu yang lebih dalam berdasarkan logika manusia, berdasarkan hikmat manusia untuk bisa mencapai kesempurnaan. Karena menurut guru palsu ini, kesempurnaan hanya diberikan kepada orang-orang tertentu yang melatih dirinya dengan latihan-latihan fisik, pantangan-pantangan makanan, dan aturan-aturan fisik lainnya. Bahkan di dalam jemaat Kolose juga mulai muncul guru-guru palsu yang mengajarkan untuk menyembah malaikat. Mereka mengajarkan untuk menyembah malaikat, untuk percaya kepada 4 unsur yang ada di alam ini, yaitu air, api,
tanah, dan udara. Mereka menganggap bahwa alam semesta ini tercipta dari 4 unsur tadi, sehingga mereka menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Tentu saja Paulus sangat bersedih dengan hal ini, sehingga dia mengirimkan surat kepada jemaat di Kolose agar jemaat di Kolose dapat bertumbuh dengan sempurna sesuai dengan ajaran Kristus. Surat ini dimulai dengan ucapan sukacita Paulus. Suatu hal yang kontras, Paulus bersukacita atas penderitaan yang dialaminya, atas kesengsaraan yang dialaminya. Penderitaan yang dialami Paulus oleh karena pelayanannya untuk memberitakan Injil. Penderitaan itu memang dialami oleh setiap orang yang mengambil keputusan untuk memberitakan Injil. Ada saja tantangan, ada saja kesukaran yang terjadi ketika memberitakan Injil. Termasuk juga penderitaan Paulus untuk memberitakan Injil sampai dia harus dipenjara. Rasul Paulus mengalihkan perhatian umat-umat Kolose agar mereka tidak menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah, agar mereka tidak menaruh percaya kepada duniawi, tetapi beranjak menaruh perhatian kepada satu rahasia yang mulia, yaitu Kristus ada di dalam kamu. Kata rahasia yang digunakan oleh Paulus di sini untuk mengcounter para pendapat guru-guru palsu yang menyatakan Injil Kristus itu terlalu sederhana, Injil Kristus itu terlalu permulaan untuk orang-orang percaya. Padahal Yesus itu sudah sempurna sebagai juru selamat, sebagai penebus kita. Tidak perlu lagi untuk ditambahkan, kesempurnaan ada di dalam Kristus. Rahasia berarti sesuatu yang disembunyikan, tidak untuk semua orang. Rahasia juga berarti sesuatu yang belum dapat dimengerti atau sesuatu yang sukar untuk dimengerti. Rahasia juga berarti sesuatu yang dipersiapkan bukan untuk semua orang, tetapi kepada orang-orang yang dipilih, orang-orang yang diberikan wewenang untuk mengetahuinya. Artinya rahasia itu tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak berwenang. Dan apa rahasia yang mulia ini? Apa rahasia yang kaya ini? Rahasia yang mulia ini adalah Kristus ada di antara kamu. Kata Kristus mengacu kepada pribadi Roh Kudus sebagai yang diurapi. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan kita. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Tuhan dan Roh Kudus ada di dalam kamu. Kalau Paulus tadi katakan Kristus ada di dalam kamu, artinya Kristus itu berdiam di antara kita dan itu diwujudkan dalam pribadi Roh Kudus yang berdiam di dalam hati orang yang percaya. Di dalam Efesus 1 ayat 14 juga dikatakan, dan Roh Kudus adalah jaminan bagian kita untuk memperoleh segala sesuatu yang diberikan Allah kepada kita untuk memuji kemuliaannya. Jadi Kristus itu sudah cukup bagi kita. Christ is enough for us. Tidak perlu lagi melakukan hal-hal itu, ritual-ritual dunia. Tidak perlu lagi menyembah-menyembah unsur-unsur yang ada di alam ini. Tidak perlu lagi menyembah-menyembah malaikat. Karena apa? Kristus sudah sempurna bagi kita. Kesempurnaan di dalam Kristus berarti memiliki Kristus adalah memiliki hidup. Kristus adalah jaminan kita untuk memiliki hidup. Kristus adalah jaminan kita untuk menerima segalanya, memperoleh kehidupan yang berarti. Dan Kristus adalah jaminan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Kesempurnaan di dalam Kristus. Di dalam bahasa Yunani, kata sempurna diambil dari kata teleios. Artinya, telah mencapai tujuan atau telah mencapai sasaran, lengkap, sempurna. Teleios juga berarti perkembangan penuh menuju kedewasaan rohani. Mungkin sedikit agak berbeda kata teleios di dalam bahasa Yunani dengan bahasa Indonesia. Kalau kita bilang sempurna di dalam bahasa Indonesia itu seakan-akan perfect. Tidak ada salah, tidak ada cacat, tidak ada noda, tidak ada sesuatu yang harus dipersalahkan dari pribadi orang tersebut. Tetapi kata teleios bukan berarti manusia itu tanpa dosa. Bukan berarti kita manusia tidak berbuat dosa, tidak berbuat satu kesalahan pun. Tetapi kata sempurna di sini lebih mengarah kepada kedewasaan. Ibarat sebuah pohon, maka
teleos itu berarti dia sudah berkembang menghasilkan buah yang matang, bertumbuh sempurna sehingga dia bisa menghasilkan buah. Bukan berarti pohon itu tidak memiliki sesuatu kesalahan, suatu noda, suatu kerutan di dalamnya, tetapi teleos itu mencapai kesempurnaan kedewasaan. Jadi kita lebih sepakat kalau menggunakan kata teleos itu lebih ke arah kedewasaan. Sebagai umat yang percaya, kita juga diminta oleh Tuhan untuk tetap berada di dalam Kristus untuk menjadi pribadi yang dewasa. Teleos dalam perjalanan kehidupan kita bukan berarti kita tidak bisa berbuat salah, bukan berarti kita tidak bisa berbuat sesuatu kelalaian, tetapi di dalam Kristus kita akan disempurnakan, terus-menerus dibaharui, terus-menerus diperbaiki, terus-menerus diangkat, dipulihkan, diperbaiki untuk mencapai teleos, kedewasaan. Kita tidak lagi bersikap sebagai kanak-kanak yang mudah marah, mudah merajuk, mudah kembali kepada perbuatannya yang salah. Kalau seorang anak kita ingatkan 1A, maka dia kalau lupa, dia bisa saja lupa, dia akan ulang lagi. Dia akan ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Tapi kalau orang yang sudah dewasa, ketika kita diingatkan, kita akan beralih. Kita akan menuju kepada teleos, suatu kedewasaan untuk perbaikan, untuk perkembangan diri kita. Dan kesempurnaan, kedewasaan itu, teleos itu hanya dan hanya bisa didapat di dalam Kristus. Bukan dengan melakukan ritual-ritual, bukan dengan mentaati pantangan-pantangan keagamaan, bukan dengan mengkonsumsi makanan-makanan tertentu, bukan dengan menyembah unsur-unsur yang ada di alam ini. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, teleos itu hanya ada di dalam Kristus. Kristus itu sudah cukup, tidak perlu menambah-nambahkan yang lain, tidak perlu bergoyah lagi dari ajaran terhadap Kristus. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Kolose agar tetap teguh di dalam Kristus. Dalam satu contohnya kepada Kolose, Rasul Paulus berkata, ingat ada jemaat Laodikea. Jemaat Laodikea itu jemaat yang kaya raya. Jemaat yang berlimpah di dalam hal-hal materi. Tetapi dia ditegur oleh Tuhan. Kenapa? Karena suam-suam kuku. Tidak panas, tidak dingin, tidak menyala-nyala untuk Tuhan, tapi tidak redup juga. Sehingga diingatkan oleh Tuhan, aku akan muntahkan jemaat Laodikea. Padahal jemaat Laodikea, jemaat yang kaya raya. Jemaat yang seharusnya bisa bertumbuh menuju teleos, bisa bertumbuh menuju kesempurnaan kedewasaan. Namun kepada jemaat Kolose, Rasul Paulus mengingatkan untuk tetap teguh di dalam Kristus. Ada 3 nasihat yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kolose agar tetap teguh di dalam Kristus menuju kesempurnaan. Yaitu yang pertama, bersatu dalam kasih. Kata kasih yang dipakai oleh Rasul Paulus di sini adalah agave, artinya kasih kepada Tuhan, bukan karena kasih kepada sesama karena hawa nafsu, juga bukan karena kasih kepada saudara karena rasa persaudaraan, karena satu suku, karena satu marga, karena satu negara, tetapi kasih kepada Tuhan, kasih yang sempurna, tidak melihat kelemahan, tidak melihat kekurangan, tidak melihat apa yang salah, tetapi teleos menuju kesempurnaan. Dan yang kedua adalah mengenal rahasia Kristus. Rahasia Kristus itu bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Jemaat di Kolose bukan semuanya orang Yahudi. Karena Kristus mati bukan hanya untuk orang Yahudi. Kristus mati untuk semua bangsa. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, barang siapa yang berseru kepada Yesus akan diselamatkan. Sehingga kita tidak perlu menambah-nambah lagi, kita tidak perlu berpaling lagi dari Kristus. Rahasia Kristus, Kristus ada di dalam kamu, Kristus ada di dalam kita. Itu sudah cukup, itu sudah sempurna. Dan yang ketiga, ajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah tetap teguh dalam iman kepada Kristus dan tidak mudah goyah oleh pengajaran-pengajaran yang sepertinya manis. Pengajaran-pengajaran yang sepertinya indah, menggunakan bahasa-bahasa yang indah, menggunakan teori-teori yang indah, menggunakan hal-hal yang secara lahiriah terlihat baik, terlihat indah, tetapi sebenarnya menyimpang dari Injil Kristus, menyimpang dari kebenaran.
Jika suatu hal, suatu perkataan seolah-olah memberkati kita, namun sebenarnya itu sudah menyimpang dari Kristus, maka sesungguhnya itu bukanlah berkat bagi kita. Seandainya suatu perkataan seakan-akan membuat kita merasa diberkati, merasa kita semakin dikuatkan, tapi itu menyimpang dari kebenaran Kristus, maka itu sesungguhnya adalah penyimpangan dari Injil Kristus. Sehingga Rasul Paulus mengatakan Kristus adalah pusat dari hidup kita. Kristus adalah pusat dari ibadah kita. Kristus adalah pusat dari seluruh aktivitas kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, seperti untuk Kristus. Karena Kristus ada di dalam kita. Kristus tidak bisa dipisahkan dari kita. Kita sudah percaya kepada Kristus. Kita sudah menerima Kristus di dalam hidup kita. Maka hidup kita ini adalah hidup untuk Kristus. Kalau kita hidup berbuah bagi Kristus. Seperti pohon tadi. Kita sudah mencapai teleios, sudah mencapai kesempurnaan. Maka Tuhan menuntut ada buah yang kita hasilkan. Ada suatu hasil yang berguna bagi sesama kita, yang berguna bagi pekerjaan Tuhan, yang berguna bagi Injil Kristus untuk disebarkan di seluruh dunia ini. Rahasia Kristus sudah kita terima bahwa Kristus adalah kesempurnaan. Segala pengajaran, segala bentuk khotbah, segala bentuk ibadah yang tidak membawa kesempurnaan kepada Kristus haruslah kita tolak. Segala pengajaran, segala tradisi, segala kebiasaan, segala perilaku yang membuat kita tidak membawa kita kepada teleios, yang tidak membuat kita semakin dekat kepada Kristus, semakin bertumbuh kepada Kristus, itu harus kita tolak. Mungkin ada kebiasaan-kebiasaan kita, mungkin ada hal-hal perkataan-perkataan kita yang sering kita ucapkan yang sebenarnya itu tidak membawa kita kepada Kristus. Ada pikiran-pikiran kita yang membuat kita tidak mencapai kesempurnaan. Maka hal itu harus kita tinggalkan agar hidup kita boleh mendapat kesempurnaan di dalam Kristus. Dan jaminannya adalah hidup yang kekal di dalam Yesus. Haleluya.